Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Jujur hari ini saya sedang kondisi kurang fit, tapi aku puyeng. Aku nggak bisa istirahat, kepalaku puyeng, depan tuh lagi rame banget. Hari Senin sih memang hari istirahatnya Mas Tulus ya, harusnya nggak ada video. Tapi aku juga masih belum buka apakah teman-teman itu akan tertarik dengan yang aku bahas hari ini. Karena soal gempa yang ada di di Banten kemarin itu aku belum baca beberapa saran dari teman-teman ya. Di Instagram aku belum buka sama sekali. Ada beberapa saran dari teman-teman yang di WhatsApp tapi tidak banyak ya. Jadi aku nggak tahu apakah video ini akan rame dengan antusias kalian yang besar atau tidak, aku nggak tahu. Tapi sekali lagi, daripada Mas Tulus pusing, daripada Mas Tulus nggak produktif, nggak enak badan malah cuma tiduran aja kan nggak mungkin ya. Jadi saya harus tetap semangat buat kalian yang nonton. Nggak apa-apa yang sakit atau yang kurang fit Mas Tulus. Teman-teman yang nonton di rumah semuanya semoga selalu fit, semoga selalu sehat. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan salam kenal, nama saya Big Tulus. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang kembali. Buat yang ikhlas mau berpartisipasi membantu Mas Tulus atau mensupport Mas Tulus, caranya juga gampang. Yang baru atau yang lama kalau belum subscribe, subscribe dulu. Pencet tombol like-nya, loncengnya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Ada tombol terima kasih atau super thanks buat kalian yang mau nyawer ya. Buat yang mau saja. Kalau yang kekeh nggak mau, aku maunya nonton doang. Kenapa lu? Nggak masalah. Pokoknya yang mau saja mensupport Mas Tulus. Mas Tulus terima kasih. Semoga supportnya bertukar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Semuanya terima kasih. Jangan lupa untuk selalu semangat ya. Hari ini saya mau bahas sesuatu yang ini bukan saya nggak tahu banyak peminatnya atau tidak, tapi saya akan bahas ini ya. Jadi saya akan bahas terkait dengan gempa yang ada di Banten yang terjadi tadi malam di jam 8 malam kurang lebih dan terasa sampai Jakarta. Seperti apa ulasannya nanti dulu ya. Walaupun Mas Tulus sedang kurang fit, pokoknya teman-teman di rumah nggak boleh nggak fit. Teman-teman harus semangat, teman-teman semua harus selalu sehat ya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Amin. Untuk yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang mungkin sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang
sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutangnya dan lunas. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera Allah rubah jadi baik. Yang sudah baik, semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk selalu semangat ya saudaraku ya. Alhamdulillah. Apa yang bikin Mas Tulus semangat buat live? Satu, saya memang sedang kurang sehat ya. Dan saya ngerasa nggak produktif aja gitu kalau cuma tidur aja. Masak, hari ini aku masak. eh Walaupun hari libur nasional, hari apa, hari kerja kebersihan nasional bagi Mas Tulus hari Senin ya, tapi Mas Tulus tetap masak, tetap aktivitas seperti biasa. Eyang itu ngasih aku hadiah luar biasa ya. 2 hari ini kan memang aku berpuasa. Ada salah satu anjuran yang saya ikuti dalam agama Islam, saya berpuasa dalam rangka Nifsu Sya'ban. 2 hari ini saya berpuasa. Walaupun Mas Tulus nyanyi, walaupun Mas Tulus aktivitas, Mas Tulus tetap puasa untuk 2 hari kemarin. Alhamdulillah sore ini syutingnya sudah jam 5 sore teman-teman. Jadi karena memang betul-betul sudah wis aku nggak bisa tidur, pada tidur nanti kebablasan. Jadi hari ini tuh memang aku itu sejak tanggal 25 24 maaf 24 itu memang saya dianjurkan buat apa, baca Yasin sama Eyang untuk kirim leluhur lah istilahnya gitu. Sampai hari ini juga sama, daripada nanti aku ngeletak aku tidur, aku live aja. Dan satu, ada hadiah luar biasa yang dihadiahkan ke Eyang ke saya. Aku dikenalin sama sosok perempuan yang cantik sekali, makhluk Allah yang luar biasa. Cantik tapi gagah, cantik tapi berwibawa sekali ya. Boleh saya sebutkan namanya, Eyang? Saged? Ance. Namanya aku panggilnya ibu ya, karena beliau itu sudah di atas saya umurnya. Namanya Ibu Retno Kencono, dan beliau itu banyak sekali memberikan saya masukan, semangat. Teman-teman harus lebih semangat daripada Mas Tulus, karena jujur Mas Tulus itu di awal-awal tahun ini sedang merasa gonjang-ganjing dengan keadaan, mau segi apapun. Maaf nanti dibilang saya curhat lagi, tapi memang sedang kurang pas posisinya. Dan sore ini saya merasa mendapatkan multivitamin, dalam tanda kutip multivitamin untuk jasmani saya biar lebih semangat lagi. Karena beliau tuh banyak sekali cerita. Konon katanya, aku tidak tahu ya, Ibu atau Bunda Retno Kencono ini apakah beliau ini juga sosok yang luar biasa. I don't know, saya tidak pernah tahu, saya baru tahu ini sosok Bunda, jadi saya nggak pernah kenal sebelumnya. Dan ada satu kata-kata yang membuat saya itu jadi semangat. Berhenti meminta pengakuan, tetap lakukan dengan sesuai kemampuan ya. Jadi beliau tidak memaksa, beliau meminta saya untuk berhenti meminta pengakuan, dan saya diharuskan tetap semangat untuk melakukan semuanya sesuai dengan kemampuan. Kata-kata itu tuh kayak langsung jelek ke kepalaku, dan oh iya, aku harus semangat dong dengan itu. Jadi ada sebuah cerita yang beliau sampaikan. Beliau ini adalah orang yang pernah, makhluk Allah yang pernah berjuang, dalam tanda kutip memperjuangkan sesuatu, dan sampai sekarang konon katanya kayak intinya adalah beliau pernah melakukan sesuatu tapi tidak dihargai atau tidak dianggap ya. Beliau juga banyak bercerita ke saya terkait dengan itu, tapi saya masih belum detail. Wah, luar biasa loh. Ada yang tahu ndak sih? Aku juga nggak terlalu paham ya. Tapi beliaunya tuh cuantik tapi gagah gitu loh, Rek. Wedok tapi sangar-sangar tomboy gitu loh. Wah, aduh luar biasa sekali. Aku sing lanang dadi isin, Rek. Gaweanku nangis, aku diceramai habis-habisan hari ini ya. Hadiah luar biasa dari Eyang, 2 hari puasa dikasih berkenalan dengan sosok beliau yang luar biasa. Insya Allah jadi manfaat buat Mas Tulus. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang pertama kali nonton video ini, Mas Tulus kepanjangan prolognya, Mas Tulus kepanjangan ceritanya, saran Mas Tulus diperpendek. Maaf, saya bukan tidak menerima saran, tapi memang caranya Mas Tulus sudah seperti ini. Saya garis bawahi lagi, yang mau nonton silahkan ditonton, yang tidak suka silahkan
silahkan di skip atau dipercepat nggih. Ngapunten nggih orang baik, matur sembah nuwun. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sedekah nasi box akan kita adakan tanggal 1 Maret 2024. Masih open donasi sampai jam 10 jam 10 siang di tanggal 1 Maret 2024. Saya mau bilang terima kasih untuk hamba Allah yang di Singapura hari ini langsung dibom 100 box menu tambahan buat sedekah nasi box kita. Barakallah. Berarti teman-teman hanya ada tinggal 100 box lagi sekuota yang sudah kita persiapkan. Kalau jauh-jauh hari sudah full kita bisa tambah, tapi kalau ini memang belum full 200 box, jadi kami masih nunggu donasi, mungkin bisa lebih dari 200 box untuk tambahannya. Teman-teman yang masih pengen nambahin, terima kasih. Kita doakan sama-sama hamba Allah yang dari Singapura ini sedang nazar, sedang berniat sedekah untuk almarhum saudara orang tuanya yang sudah wafat. Kita doakan mudah-mudahan sedekahnya diterima sama Allah, disampaikan kepada almarhum yang dituju, almarhumah yang dituju. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Teman-teman yang masih pengen nambahin seperti hamba Allah yang di Singapura ini boleh. Caranya cek kolom deskripsi, transfernya Rp12.000 buat satu nasi boxnya. Mau bikin 10 berarti 120 dikalikan saja ya. Teman-teman yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom deskripsi, transfernya 12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Sedekah bumi masih open Mas Tulus, masih sangat-sangat saya open. Alhamdulillah masih sedikit melempem, ada tambahan Rp500.000 kemarin sudah Mas Tulus hitung. Yang masih pengen nambahin sedekah bumi caranya gimana? Cek kolom komentar paling atas, ada rekening Permata atas namanya juga Tulus Rianto ya. Bismillah, mudah-mudahan dua-duanya berjalan dengan lancar. Sedekah nasi box kita Allah izinkan nambah banyak biar makin berkah, karena kita nggak tahu bulan puasa akan ada nasi box atau tidak. Kita hitungannya sedekah nasi box terakhir di bulan ini, mudah-mudahan ya Allah izinkan sebanyak-banyaknya. Amin. Kemudian juga sedekah bumi juga semoga segera Allah kabul, jumlahnya mencukupi biar bisa kita segera gelar bila perlu sebelum puasa. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun doanya teman-teman yang sudah mengaminkan, terima kasih banyak nggih. Saya mau bilang terima kasih tanpa terkecuali untuk semuanya. Semoga untuk niat apapun yang sedang jenengan niatkan dengan bersedekah Mas Tulus, semua niatnya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang jenengan niatkan. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan amin, sedekahnya jadi pendorong doa untuk segala hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga juga teman-teman yang sudah bersedekah, sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oh iya, teman-teman, hari ini untuk pengiriman minyak bidara kita akan aku sudah order pick up di jam 9 malam ya, di Senin ini. Jadi pengiriman minyak bidara aku sudah atur jadwal buat jam 9 malam. Teman-teman, saya minta maaf untuk semua yang sudah order minyak bidara kemarin sebelum hari Senin tanggal 26, saya minta tolong untuk rechat lagi atau chat ulang ke Mas Tulus ya, semuanya biar lebih aman, karena hari ini ada tiga paket yang nyelip alamatnya ke encet sama Mas Tulus karena lagi nggak bener nih kepalanya, lagi nggak fokus. Jadi teman-teman yang merasa pesan minyak bidara dan belum ada konfirmasi lebih lanjut atau belum ada kabarnya, ada 3 nama, ada tiga kontak yang tadi saya encet tadi sekitar jam 2 siang. Jadi saya bingung mau kirimnya. Teman-teman tolong DM ulang alamatnya. Intinya semuanya saja yang merasa pesan minyak bidara sebelum tanggal 25 ya. Sebelum tanggal 26 Februari teman-teman silahkan DM ulang alamatnya ya. Ngapunten ya teman-teman, ada beberapa yang keencet. Tadi aku lihat datanya ada 3. Ada 3 yang harusnya dikirim hari ini, ternyata keencet. Jadi tolong chat ulang ke Mas Tulus, nggih. Matur nuwun. Yang mau pesan DM saja ke nomor WhatsApp ini 085754111888. Teman-teman bisa cek fungsi dan manfaatnya di Mas Tulus pas packing biar lebih paham. Setelah itu baru langsung pesan. Oke? Terima kasih banyak. Aduh, Jan. Kepanjangan nggak ini? Wah, 13 menit, Rek. Waduh.
dihujat meneh ngingko karo sing ora tau ndelok. Ya, biasanya yang baru-baru kurang paham ya. Teman-teman nanti kalau yang nonton bisa langsung digeser ke angka 13 menit. Oke? Terima kasih. Gempa di wilayah Banten terjadi pada kemarin tanggal 25 Februari 2024 pada pukul 20:07 sesuai data resminya, tapi ada yang bilang 20:15, 20:30, dan 20 sekian. Karena per wilayah mungkin juga berbeda, tetapi kalau dari pusat gempanya di wilayah Banten ya, di wilayah Bayah Banten, ini terjadi pada pukul 20:17 ya, berkedalaman di 10 km dengan kekuatan magnitudonya di 5,7. Alhamdulillah gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, dan berikut terjadi juga gempa susulan dari beberapa kali ya. Ada 14 kali gempa susulan dari yang ringan sampai ada juga beberapa yang membesar. Tapi tidak terlalu terasa. Dan gempa pertama yang terjadi di tanggal 25 di jam 20:07 itu magnitudonya di 5,7 dan terasa sampai ada beberapa wilayah ya di sini, Cilacap, Panimbang, Cigelis, ada sampai Lembang, kemudian juga Sukabumi. Saya dapat info bahwa ada beberapa wilayah di Sukabumi juga merasakan, dan terkhususnya adalah wilayah DKI Jakarta yang juga merasakan. Apakah Mas Tulus juga merasakan? Kebetulan kalau di jam 20:07 sepertinya Mas Tulus sudah OTW pulang atau sedang di atas mobil, jadi saya tidak merasakan. Tapi untuk Jakarta Selatan memang tidak terlalu. Yang terlalu terasa itu adalah wilayah Jakarta Utara dan juga untuk Jakarta Pusat ya. Ada beberapa stasiun TV yang konon katanya juga merasakan guncangan gempa terkait dengan gempa yang ada di Bayah di wilayah Banten tersebut. Ada sesuatukah yang bisa kita pelajari? Dari mana saja yang bisa kita baca? Teman-teman, kalau teman-teman masih mengingat ketika saya menghitung angka-angka di balik bulan Februari, apakah teman-teman masih mengingat ketika Mas Tulus menyampaikan satu dan lain hal? Salah satunya adalah tanggal-tanggal ganjil di bulan Februari ini harus kita waspadai, antaranya angin kencang dan juga gempa bumi. Masih ada yang ingat dengan statement saya? Enggak, ditonton lagi videonya, difahami ya. Jadi memang untuk tanggal 25, 27, 29 potensi gempa, potensi angin kencang ini juga saya perhatikan ada. Lalu apa yang bisa kita lihat Mas Tulus? Intuisinya dari magnitudonya, dari tanggal kejadiannya, bahkan dari jamnya, apakah bisa kita hitung? Apakah bisa kita cerna? Saya rasa harusnya bisa. Ya, ada sebuah pesan yang disampaikan pertama melalui gempa kekuatan gempanya ya di 5,7 ya. Apa 5,7? Kalau kita gambarkan dari alam ya, kalau kita gambarkan dari musibah juga ya, apa yang bisa kita baca? Yang bisa kita baca adalah ada kegaduhan yang disebabkan oleh air, tanah, dan juga angin di balik angka 5 dan 7. Kegaduhannya, kalau 3 itu juga gambarannya angin puting beliung, 3 juga gambarannya gaduh, 5 ini merupakan gambar gaduh terkuat atau gaduh tertinggi ya. Jadi banyak kegaduhan yang akan muncul dari alam secara bersamaan. Komponennya ada air, kemudian ada angin, dan juga ada tanah. Di sini tanah bisa gempa, bisa tanah longsor, kemudian gunung yang juga erupsi. Nah, ini juga sama ternyata teman-teman. Ketika dihitung melalui angkanya, ada gambaran terkait dengan gunung yang juga erupsi. Lokasi Banten itu dekat sekali dengan anak Gunung Krakatau. Dan satu hal mungkin saja, kalau teman-teman bisa menghubungkan, Mas Tulus, berhubungan nggak ini? Erupsinya anak Krakatau dengan gempa yang ada di Bayah, maaf. Kalau bagi hitungan saya melalui angka, saya melihat ini tidak selalu memang, tapi sepertinya ada hubungannya dengan gempa berikut yang terjadi kemarin. Jadi ada kemungkinan erupsi anak Gunung Krakatau juga akan kembali bergejolak setelah gempa yang ada di wilayah Bayah Banten tersebut. Dan
dari hitungan angkanya juga saya melihat potensi-potensinya ini justru akan bisa dengan membesar. Tetapi ada angka 7 yang kita artikan sebagai maksud. Angka 7 itu ada artinya, ada maksudnya, ada tujuannya. Berarti berkali-kali lagi dan lagi alam mengingatkan kita. Alam memberikan clue kepada kita untuk mengingat sesuatu bahwa pripun? Oh monggo, nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Monggo, monggo, monggo. Omongane muanis terus rek. Jan aduh. Wong di pengasihane kalah karo omongane Bunda Retno ki jan. Sugeng tindak, monggo, monggo, monggo. Nah, dari gempa Banten ini juga saya melihat ada satu hal. Selain alam tadi ada maksud dan tujuannya, ada sesuatu yang bisa diartikan bahwa ini ada maksudnya. Sebenarnya ada, ya kita anggaplah 7 ini kan simbolnya ada pesannya. 7 itu kalau ibarat benda kita gambarkan sebagai kartu pos dan kurir di antara angka-angka yang lain. 7 itu merupakan ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, kalau dari segi musibah, alam sedang memberikan clue kepada kita bahwa ada sesuatu yang sedang kurang pas. Mas, kalau dihitung dari intuisi angkanya, dari angka berapa saja Mas Tulus kemungkinan ada gempa susulan atau akan ada gempa lagi atau akan ada erupsi lagi. Di sini saya melihat paling kencang di angka 29. Kemungkinan besarnya. Kemungkinan paling besar di angka 29 ada pengulangan gempa, entah di Bayah juga atau di wilayah lain saya tidak tahu, tapi dari hitungan angkanya seharusnya 25, 27, 29, tapi paling kuat dominannya di angka 29. Kemudian tanggal 1 Maret ini juga hati-hati. Ada satu dan lain yang harus kita waspadai ketika kita melihat tanggal 1 Maret ini juga hati-hati sekali. Aku melihat hitungannya di situ ya. Nah, yang menarik lagi adalah kita sekarang lagi masa-masa setelah pemilu atau masa-masa setelah pilpres. 5,7 ini menarik. Tidak terlalu besar memang. Kalau 5,9 sama 5,7 lebih bahaya 5,9. Tapi ini 5,7. 5 ini simbolnya juga sama. Kalau digambarkan dari segi kerusuhan, 5 ini simbol kerusuhan besar. 5 ini merupakan simbol kerusuhan besar yang terjadi untuk tujuan tertentu, untuk maksud tertentu. Nah, sekarang ini kita melihat pilpres, pemenangnya siapa, kemudian ada beberapa yang mungkin tidak setuju dengan keputusan KPU ya. Sekali lagi, namanya pilihan. Ada yang terima, ada yang tidak terima, kemudian mengajukan gugatan, kemudian protes, kemudian melakukan hal-hal yang bisa membuat protes mereka diterima misalnya. Ini juga muncul ya. Di balik gempa yang ada di Bayah ini juga ada pesan menarik bagi kita terkait dengan akan munculnya kerusuhan besar, tidak sebesar dengan angka 9, tapi 7 ini simbolnya ada tujuannya, ada maksudnya. Berarti kita betul-betul harus mewaspadai terkait kerusuhan setelah pilpres. Ya, orang-orang yang tidak terima dengan keputusan, orang-orang yang tidak terima yang kalah, mungkin nggak terima dengan kemenangan yang menang, ataupun mungkin memang ada beberapa kesalahan yang memang harus dibuka ya. Ada faktor-faktor itu. Jadi ada simbol kerusuhan besar untuk tujuan tertentu, untuk mencari hasil atau menunjukkan bahwa sesuatu tadi ada yang tidak pas. Ini simbol 5,7. 5,7 itu kegaduhan atau kerusuhan atau keramaian yang disebabkan untuk mencari sesuatu atau ya anggaplah kalau orang dagang tuh kayak lagi nyari keuntungan di balik itu gitu loh. Jadi kalau kerusuhannya ditunggangi sama orang-orang yang kurang tepat, jadi kalau yang betul-betul ingin menyampaikan aspirasi, kemudian mereka protes dengan keputusannya, kami tidak terima 0 sekian menang, kami harusnya bla 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 bla. Ada penipuan, ada kecurangan dan lain sebagainya. Menurut aku hal seperti ini sangat-sangat akan mungkin ditunggangi oleh orang lain. Jadi orang yang memanfaatkan momen kemudian mencari untung di balik kejadian ini. Ini yang saya perhatikan saudaraku. Jadi hati-hati kalau misalnya
Aku masih mewaspadai betul hal-hal yang terjadi, salah satunya adalah mungkin demo besar-besaran, kemudian protes besar-besaran ya, kemudian kerusuhan-kerusuhan besar yang terjadi. Kalau memang ini adalah hanya sebatas menyampaikan aspirasi, menurut aku nggak masalah ya, karena setiap orang punya hak untuk menyampaikan punya hak asasi untuk menyampaikan aspirasinya kepada negara sekalipun, sekali lagi dengan jalur yang tepat. Menurut aku gitu. Tapi ini sangat mungkin ketika ditumpangi oleh orang lain yang mencari atau memanfaatkan kejadian untuk tujuan tertentu, karena ada angka tujuhnya teman-teman, jadi hati-hati ya. Kemudian banyak komponen angka 2024. 2 ini juga simbol diam ya teman-teman. Jadi kayak oke, kalau dari segi musibah juga kita hitungnya bisa kayak yang diam-diam gitu loh. Kita kan ambil baru dari 57-nya aja. 5,7-nya saja terlihatnya adalah gaduh alam, gaduh masyarakat, gaduh-gaduhnya juga luar biasa. Nah, kalau dari angka 2502 2024 apa? 25 kegaduhan secara diam-diam. 2 ini kan air. 2 ini kan diam. 2 bagian belakang diam lagi. 2024, 4-nya tuh angin bagian belakang. Jadi kayak sesuatu yang dipersiapkan untuk tujuan tertentu tapi dibuat secara diam-diam, tahu-tahu meledak aja gitu. Jadi kayak musibah tuh kayak musibah yang nggak disangka-sangka, tahu-tahu meledak muncul. Kemudian kejadian-kejadian kerusuhan yang kayak dibuat sistematis dulu, diam-diam dibentuk, kemudian jeder, tahu-tahu meledak tanggal segini, tahu-tahu udah demo, misalnya gitu. Jadi gambarannya itu. Selain sangat ketika kerusuhannya ini juga sangat mungkin diduduki orang-orang yang memanfaatkan momennya, kemudian mencari untung dan mendapatkan keuntungan di balik apa yang dia lakukan. Saya juga melihat di sini orang-orang licik atau orang-orang pendiam, penyusup yang masuk secara diam-diam ini banyak. Jadi provokatornya ini tidak terlihat tapi bahaya sekali. Kenapa? Karena dia menyusup dari dalam, dia menyusup dari tengah, dia menyusup dari sesuatu yang tidak terlihat. Sehingga akan sulit dideteksi tapi akan lebih istilahnya itu akan lebih mudah masuk, hasutannya itu akan mudah masuk ke orang, tapi untuk orang-orang tadi akan mudah terhasut tapi dia nggak kelihatan, kayak dia itu mungkin kalau gambaran orang yang kena santet itu kayak disantet sama orang tapi biar manut, biar ngikut, akhirnya ngikutin apa kata orang tadi. Seakan-akan gambarannya seperti itu. 5,7 dari magnitudonya simbolnya juga sama. Kemudian 25 simbolnya juga sama. Kegaduhan dengan diam-diam, baik dari alam maupun masyarakat. Jadi aku harap teman-teman tidak percaya dengan yang aku sampaikan, tapi tetap dijadikan bahan kehati-hatian, waspada juga dengan intuisi-intuisi yang aku baca, baik kegaduhan besar setelah Pilpres ini juga sangat mungkin kok. Jadi hal-hal seperti ini bukan hanya sekedar melihat prediksinya saja, tapi hal-hal seperti itu sangat-sangat mungkin terjadi. Karena kan ya selesai Pilpres, ada pendukung, ada capres-cawapres yang mungkin tidak setuju dengan keputusannya atau tidak terima. Menurut aku sih ini hal wajar ya. Nah, yang aku garis bawahi di sini adalah orang-orang yang mungkin saja memanfaatkan momen untuk memanfaatkan momen, kemudian ada orang-orang yang juga terprovokasi dengan ini dan akhirnya merembet. Yang tadinya Pilpres, merembetnya kemana-mana. Ini yang saya takutkan ya, dari angkanya, mau dari angka magnitudonya, kemudian dari angka 5,7 250224 juga sama. Maaf teman-teman, aku udah mulai drop nih. Pikiran dulu tuh mumet. Ngapunten ya, Rek. Dan aku juga mau menyampaikan juga terkait dengan hal yang sama ini, kita juga masih sangat potensial ya. Ada potensi gempa-gempa susulan yang sama, sangat potensial sekali dan tidak melandai, akan membesar juga sangat mungkin. Sekali lagi hanya membaca angka belum tentu benar, nggak harus jenengan percaya ya. Kemudian simbol musibahnya ini juga tadi seperti yang saya sampaikan, kayak yang tiba-tiba diam-diam jedor gitu loh. Kayak ada satu tempat atau tempat-tempat tertentu yang tidak pernah ada musibah sebelumnya, tiba-tiba viral, kemudian besar, kemudian muncullah yang namanya musibah di tempat itu. Nggak sangka-sangka akan ada musibah, nggak sangka-sangka, perasaan tempat itu nggak pernah banjir, nggak pernah rame tapi tiba-tiba banjir. Misalnya tempat itu biasanya nggak pernah ada apa-apa, tiba-tiba gempa. Misalnya tempat yang nggak pernah ada sesuatu. Jadi kayak musibah-musibah yang keluar secara mendadak yang tidak terdeteksi malah di sini ya.
Oke, hal-hal seperti ini juga sangat mungkin sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati. Sekali lagi ikuti panduan BMKG, BPBD, Tim SAR dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang ada musibah yang secara mendadak. Jadi mitigasi mandiri ini juga penting bagi kalian yang mungkin saja tinggal di wilayah yang tidak berpotensi bencana. Karena dari angkanya saya melihat ada kejadian-kejadian heboh, di antaranya tadi sudah saya sebutkan ya, dari angin, air, dan juga tanah. Komponen tiga hal ini juga sangat mungkin akan muncul setelah gempa yang ada di Bayah, sorry. Ini dari intuisi yang saya baca. Ada beberapa poin yang masih berulang, ya, berulang lagi. Dan intuisinya masih akan bukan melandai tapi membesar. Jadi sangat mungkin. Lalu kalau misalnya ini akan berpengaruh ke gunung, itu juga menurut aku juga sangat mungkin, walaupun saya nggak mastiin itu. Ya, teman-teman ya. Kalau dari angka jam 8.07 juga sama. Ada 8.07 di jamnya ya, atau jam 20.07, semuanya sama. Betul-betul memberikan warning kepada kita alam ini. Alam ini lagi ngingetin kita, jangan rusuh ya, jangan ini ya, jangan itu ya. Karena kedepannya akan ada ini, akan ada itu, seakan-akan gitu. Alam tuh kayak lagi ngomong sama kita, tapi kitanya nggak paham dengan apa yang disampaikan alam, seakan-akan gitu. Kemudian musibah-musibah yang terpantau sangat besar ini justru lebih cenderung ke air yang melimpah ya teman-teman, hati-hati. Aku sih kalau hitung-hitung sampai di tanggal 16 Maret sih harusnya masih ada kadar air nih. Jadi teman-teman hati-hati kalau dari hitungan angka. Saya nggak tahu kalau dari BMKG seperti apa, tapi dari hitungan angkanya seperti itu. Dan Trondol juga ngasih ingat betul ke kita, angin kencang ini akan berarah sampai ke Selat Sunda tempat saya nyebrang katanya, sampai ke arah wetan menuju ke Jawa bagian wetan. Juga disampaikan Trondol dengan air yang cukup banyak juga, hati-hati. Kabar terbaru saya dengar info dari grup Rumah Orang Baik. Tadi malam katanya ada banjir di wilayah Bandar Lampung ya teman-teman ya. Tempatnya Mas Tulus lahir di Lampung. Kira-kira setuju nggak kita bahas banjir Lampung? Setuju tulis di kolom komentar. Setuju Mas Tulus bahas banjir Bandar Lampung ya. Kita nanti akan cari tahu apakah memang ada yang bisa kita baca lagi. Poin terakhir dari yang saya sampaikan hari ini dari semua membaca angka, kemudian magnitudonya, bahkan dari jamnya. Ada sesuatu yang akan terjadi dengan skala besar. Ada sesuatu yang akan besar sekali terjadi dari semua angkanya. Kayak ada disiapkan oleh sesuatu, tinggal jedur gitu. Kayak yang udah narik pelatuk, tinggal jedor gitu doang loh. Dari semua angkanya. Astagfirullahaladzim. Dari semua angkanya saya melihat itu ada potensi kayak yang sudah ditarik, tinggal dilepasin cetut, dor. Kayak gitu. Gambarannya dari semua angka ketika saya hitung, kemudian kita sambungkan dari intuisi dan lain sebagainya, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, kemudian dilepaskan saja, tinggal jedor gitu, tinggal lepas saja. Wallahu alam, saya nggak tahu itu apa, tapi kalau dari angkanya saya melihat itu. Satu lagi saya sampaikan, firasat yang saya rasakan sejak kemarin, di tanggal 23 ya, di hari Jumat, saya juga merasakan goncangan goyangan badan yang saya rasa tidak terlalu signifikan, tidak terlalu menyita perhatian saya, atau tidak membuat saya jadi kayak nggak konsen, jadi biasa aja, tapi tiba-tiba kayak yang gitu. Saya pikir karena saya sakit, teman-teman, saya drop parah itu tadi pagi sebetulnya. Kalau 23, 24 saya masih aman karena saya masih bisa kerja walaupun sebentar-sebentar saya duduk. Untungnya dapat rekan yang alhamdulillah ngerti kalau sedang kurang fit ya. Jadi kayak yang tiba-tiba kayak geliang duduk gitu. Itu yang aku rasain. Dan maaf, aku nggak merasa aku sakti atau aku pinter, tapi biasanya kalau aku punya firasat seperti itu, sedangkan aku sudah periksa kesehatan, memang sakitku bukan yang bikin keliangan, karena memang saya hanya radang tenggorokan di bagian ya yang kemarin. Emang dasar bandelnya Tulus tuh satu, nggak boleh minum es ya. Kadang-kadang teman-teman kayak kita tuh mungkin teman-teman nggak ngerasain ya, tapi kalau kerja di bawah tenda di hajatan yang panas luar biasa, di situ tuh depan kita udah ada kayak air yang bersoda yang dingin-dingin gitu. Kalau di Jakarta sih kayak gitu ya,
Kalau di tempat kalian gimana? Ada stand khusus yang kayak ada es krimnya, ada minuman itunya, ada es cendol gitu-gitu. Ada nggak sih di tempat kalian? Kalau di Jakarta kayak gitu teman-teman. Dan itu tuh kayak godaan yang nggak bisa dilewatin gitu aja. Dan akhirnya apa? Jadi musibah buat diri saya sendiri. Dasarnya ya tulus dewe sing kleru. Jangan ditiru ya teman-teman. Wes pokoknya sing loro ben Mas Tulus, sing sakit ben Mas Tulus. Jenengan yang nonton semuanya sehat. Tak indite kabeh, tak peke kabeh lorone. Tapi wis bar kuwi mari terus teman-teman yang nonton juga sehat semua, nggih. Amin. Terima kasih banyak. Video ini pasti akan tayang malam hari ya saudaraku. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Ingat, di video-video yang saya tayangkan semuanya tidak ada yang pernah saya pastikan. Silahkan diambil dari segi ternetral yang kalian bisa, nggih. Terima kasih banyak. Kalau Mas Tulus terkesan keminter, terkesan sok-sokan, Mas Tulus nyuwun ngapunten, nggak ada maksud di situ. Tujuannya di sini biar kita sama-sama belajar, nggih. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan kalian mengerti yang saya maksudkan. Kita sama-sama belajar untuk jadi lebih baik aja, ya. Cerna yang Mas Tulus sampaikan hari ini, oke? Terima kasih banyak orang baik ya. Aduh. Blank nerek sirah aku iki. Dikit lagi Tulus tinggal closing. Aku blank kepalaku tiba-tiba astagfirullahaladzim. Terus ya, teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja dan sedang cari kerjaan sebelum puasa, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, saya doakan amin. Mudah-mudahan hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang pengen jual aset, saya doakan asetnya cepat terjual. Amin. Yang mau merintis usaha, yang baru mau mulai atau yang sudah berjalan, mudah-mudahan laris yang dagang, lancar jaya yang usaha. Amin. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Wes rek ngapunten Mas Tulus blank iki sirahe. Ya Allah, mudah-mudahan wong sing blank iki dongane dikabul karo Gusti Allah nggih. Amin. Matur sembah nuwun teman-teman, terima kasih. Video ini akan tayang malam hari ya. Selamat istirahat, semoga mimpi indah untuk teman-teman yang nonton. Insya Allah jenengan diberikan keberkahan. Segala sesuatunya berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tulus pamit mundur ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu di next video lagi. Doakan Mas Tulus biar cepat fit ya teman-teman. Besok hari Selasa soalnya biar bisa nemenin kalian lagi. Oke? Semangat, 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 semangat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Mimpi indah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.